Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Sadi, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 untuk Prodi Bahasa Inggris. Video ini diambil pada tanggal 17 November 2020 untuk penyelesaian akhir ataukah untuk ujian kinerja ataukah UKIN, dan untuk bukti pendaftaran uji kompetensi saya sudah mencetak formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020. Ini adalah formulir saya. Sekian dan terima kasih. Dan untuk selanjutnya adalah video praktik pembelajaran saya dengan materi analytical exposition text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. And good afternoon. How are you today? I'm doing good. Fine, sir. Fine, sir. And you? Ya, I'm fine too. Thank you. Ya, saya harap kita semua sehat-sehat sampai di akhir semester untuk mengikuti ujian semester di bulan 12 nantinya. Oke. Kayaknya email Yudas Sibil sama Castellan yang belum ada, sir. Oke. Keterangannya bagaimana untuk teman yang belum hadir? Kayaknya sakit, sir. Oke, thank you, Asri. What we are going to discuss today, or what is our material today, is about explanation text. Let me share the Oke. Bisa dilihat jelas? Yes, Yes, sir. Bisa, sir. Oke. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang materi ini, analytical exposition. Belum, sir. Belum bisa. pernah, sir. Ya, oke. Jadi ini yang pertama. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi ini, saya akan memperlihatkan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. What akan kita bahas, kegiatan apa yang kita akan lakukan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ya, kita akan membahas tentang apa sih itu analytical exposition. Mulai dari definisinya, structure-nya, kemudian dengan language feature-nya. Kemudian setelah itu, kalian itu akan mengerjakan LKPD di dalam kelompok-kelompoknya kalian. Setelah mengerjakan LKPD berdasarkan kalian menjawab LKPD berdasarkan soal-soal yang ada di LKPD, dan setelah itu di akhir ya secara berkelompok lagi kalian akan membuat teks explanasi, teks analytical exposition. Terakhir kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya kalian dari apa yang teks yang kalian buat bersama dengan kelompoknya kalian. Itu adalah rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. What is analytical exposition? Is a text that elaborates the writer's idea about the phenomena surrounding. Jadi, analytical exposition itu dia adalah sebuah teks yang mengelaborasikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari si penulis tentang fenomena yang ada di sekitarnya.
definisi yang lain, analytical exposition is a text that evaluates a topic critically but focus only on one side of an argument. Jadi dia topik critically. Jadi secara mendalam dia mengevaluasi secara mendalam tentang sebuah topik, tapi dia fokusnya only on side of an argument. Jadi cuma satu. Jadi biasanya kalau dia setuju ya dia membahas tentang setuju saja. Kalau dia tidak membahas tentang tidak setuju, dia membahas tentang tidak setuju saja. Jadi bukan pro kontra, pro dan kontra. Kalau pro dan kontra itu biasanya di discussion text, bukan di analytical exposition text. Jadi analytical exposition text itu dia fokusnya di satu argumen saja. Oke. Ya. In your life, you have to try to persuade anyone on certain issue or argue relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Jadi dalam kehidupannya kalian pernah mencoba untuk persuade, mengajak atau merubah pemikirannya orang tentang sesuatu isu, untuk beberapa isu, ataukah apa yang dibahas akhir ini tentang sesuatu dengan seseorang. Sebenarnya ketika kalian mengajak orang mengubah pemikirannya orang-orang itu adalah bagian dari persuade, itu bagian dari kalian menggunakan eksposisi. Walaupun mungkin kalian tidak sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu ternyata adalah sebuah bagian ataukah salah satu jenis dari eksposisi. Kemudian, the argument and the point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi dalam isinya, analytical exposition itu dia berisi argumen, kemudian point of view, pandangan. Apa isinya? Ada argumen-argumennya kalian dengan pandangan-pandangannya kalian. Ya, di mana itu to be supported harus didukung dengan fakta. Fakta yang harus mendukungnya, dia harus didukung oleh fakta. Jadi argumen-argumen kalian dalam analytical exposition itu dia harus didukung oleh fakta yang ada. Kemudian dia harus memiliki relevant information. Dia harus memiliki informasi yang relevan. Dia sesuai dengan yang ada. Katakanlah ini si A, berarti A. Ini si B, ini si B. Bukan ketika kita berkata A, jadinya B. Bukan begitu. Jadi dia harus relevant information. Kemudian di akhir, the thesis statement has to be reiterate in the conclusion. Di bagian akhir, di bagian kesimpulan, thesis statement yang di bagian awal kita bahas itu dinyatakan ulang, reiterate, dinyatakan ulang ke dalam bentuk kesimpulan. Kita menyatakan ulang apa yang kita ingin sampaikan yang kita sampaikan di awal, yang ini, yang vital idea. Itu analytical exposition. Jadi harus di akhir itu kita menyatakan ulang, di conclusion, di kesimpulan menyatakan ulang tentang vital idea. What is the purpose of analytical exposition? Ya, the purpose is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak audiens atau orang yang melihat kalian tentang sesuatu isu berdasarkan perspektif, berdasarkan sudut pandangmu. Jadi semisal begini, mungkin kalau contoh dalam kehidupan nyatanya ini, analytical exposition apa tujuannya kan dia mengajak. Jadi semisal kalian mau mencalonkan menjadi ketua OSIS, itu kan kalian sebenarnya mengajak untuk memilih dirinya kalian untuk dipilih menjadi ketua OSIS. Itu to persuade the audience. Jadi kalian harus
membuat mereka tertarik terhadap perspektifnya kalian. Jadi kan perspektifnya kalian akan menjadi ketoksis, makanya kalian membuat membuat eksposisi, analytical exposition supaya mengajak mereka untuk memilih ya. Di mana biasanya kita dapatkan ini analytical exposition? Di mana biasanya kita dapatkan? Yang pertama itu biasanya ada di surat-surat. Biasanya kan ketika kita mengirim surat itu biasa ada bentuk-bentuk ajakan terhadap seseorang, walaupun memang pada kenyataannya surat-surat itu biasanya ya paling tentang menanyakan kabar. Tapi di sini juga analytical exposition sebenarnya bisa juga kita dapatkan di surat-surat. Selanjutnya legal defense. Ini legal defense ini adalah surat-surat hukum. Dan di mana surat-surat hukum itu kan dia harus berdasarkan fakta. Dan kenyataannya di analytical exposition juga dia harus berdasarkan seperti yang dijelaskan sebelumnya di PowerPoint sebelumnya, dia harus berdasarkan fakta, relevant information. Selanjutnya di editorials. Ini editorials yang mana dimaksud banyak di tabloid-tabloid ini. Kemudian political leaflets. Seperti yang saya maksudkan tadi, political leaflets. Ini political leaflets ini sama hal tentang politik kan. Berarti kalau politik biasanya apalagi masa-masa pemilu seperti sekarang ini masa pemilu di Makassar, itu pemilihan kan pemilihan wali kota. Berarti banyak beredar biasa banyak beredar mengapa harus memilih pasangan nomor ini. Itu bagian dari political leaflets. Kemudian newspaper article ini juga banyak di dalamnya. Newspaper article ini biasanya biasa ada kita mengembangkan isu bahwa lingkungan ini harus dilindungi dengan beberapa alasan. Itu biasa ada yang dibahas di newspaper ataukah kalau yang sekarang itu yang marak anunya untuk dilindungi itu Pulau Koding Aren, nelayan-nelayan yang ada di Pulau Koding Aren. Kemudian yang selanjutnya itu adalah speech, di mana kita biasa dapatkan analytical exposition ya, biasa speech. Ini kan pidato. Biasa ini hampir berkaitan juga sama dengan pilkada ini. Kita berpidato untuk menarik perhatian orang, menarik simpati orang untuk memilih kita. Kemudian ya terakhir di essays. Ini essays ini kalian akan dapatkan di bangku-bangku perkuliahan. Ini akan banyak kalian dapatkan di bangku-bangku. The characteristic of an exposition text. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama itu clearly state the point of view. Yang kedua, use valid research finding to support your point of view. Kemudian yang ketiga, defend your viewpoint. And the last, support the viewpoint with the factual data like graphs, picture, charts, etc. Jadi, pertama clearly state. Kenapa clear tidak? Apa maksud dari ini? Apa maksud dari clearly state the point of view? Ada yang bisa bantu jelaskan ke teman-temannya? Yang bagaimana itu sih clearly state the point of view? Nur Fatimah? Ya, silakan Nur Fatimah. Oke, Nur Fatimah, thank you. Jadi, clearly state the point of view itu kita harus menyatakan yang jelas di bagian thesis statement. Apa yang ingin kita sampaikan, apa pandangan kita, apa perspektif kita. Kalau kita bilang A ya kita tulis A, kalau kita bilang B ya tulis B. Makanya di sini clearly harus jelas apa yang ingin kita sampaikan pandangan
Oke, yang kedua, use valid research. Ada yang bisa jelaskan sebelum saya jelaskan? Vali? Ya, maksudnya kita yang Bukan use, Vali. Use valid research. I mean valid research findings to support your point of view. Maksudnya kita menggunakan dari yang sifat alat gitu posisi cara menjawab untuk kemudian terus itu ini itu kenapa bisa membuat karena bisa kemudian itu disebut dalam dia naik dalam film proses. Okay, thank you, Vali. There are four structure of the exposition text. The first one is the title, tells about the topic. The second one is the introduction or thesis statement. Yeah. The third one is the body or arguments, and the last is and the last is conclusion or reiteration. Okay. For the first one is the title. Ya, tells about the topic. Jadi judulnya ini di sini kan title tells. Oke, saya lanjut. Jadi judul di sini ya, dia memberitakan tentang topiknya, apa yang akan kita bahas. Kemudian introduction or thesis statement, introduce the topic and shows the speaker or reader's position. Jadi di bagian introduction atau thesis statement di situ yang tadi they state clearly, dia menjelaskan dengan jelas, menyebutkan dengan jelas apa topik yang akan dibahas ataukah apa bagaimana posisinya si pembicara ataukah si penulis. Kemudian body of argument, support the viewpoint with factual data. Jadi di bagian bodinya nanti, di bagian isinya exposition text yang kalian itu berisi tentang argumen-argumen yang dimana argumen itu mendukung di topiknya, the writer's position or the speaker's position. Kemudian di akhir, di conclusion or reiteration, restate the speaker or writer position. Dia menyatakan ulang dari posisinya ini. Jadi dia kembali ke sini, mendukung kembali ke sini. Introduction. Language feature. Ini unsur kebahasannya. Ya. Language feature. The first one use present tense. The second one is use mental verbs. And then use saying verbs to support the argument. And then use connecting words to link arguments so that the flow of the arguments is logical and fluent. And then using causal conjunction to indicate a cause or reason of what is being stated. And then use words that express the author attitude to qualify or confirm. And use persuasive techniques. Oke, ini adalah unsur-unsurnya, unsur kebahasan yang biasa digunakan dalam analytical exposition. Saya kira kalian sudah pernah mendapatkan semua ini, ataukah ada yang belum pernah kalian dapatkan di sini? Untuk yang ini, ya, causal conjunction. What you are going to do is you have to arrange this paragraph, this text. Ya, kalian harus menyusun ulang, rearrange this paragraph, this text into a good arrangement. Ya, kalian harus menyusun ulang paragraf yang saya tampilkan ini menjadi paragraf yang
benar. Ya, jadi saya kasih kalian waktu, ya saya kira waktunya untuk 5 menit untuk membacanya, dan kira-kira paragraf yang mana yang yang seharusnya menjadi thesis statement or introduction, kemudian menjadi body, and yang terakhir itu menjadi conclusion. I think enough. Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira yang bisa menjadi paragraf introduction? In this modern Paragraf era. ketiga. Modern era. Yang ketiga, Sir. Yang ketiga. Tiga. Kemudian paragraf pendukungnya, yang kedua, paragraf pendukung pertamanya yang mana? First English Pertamanya Ya, first English open. Oke. Yang kedua? second, Yang kedua. Selanjutnya yang terakhir? Yang pertama, there are indeed. Yang pertama, there are indeed. Oke. Ya, let's see your answer. Nah, here. Setelah kalian menyimak materi yang saya sampaikan, kalian akan mengerjakan LKPD bersama dengan teman kelompoknya kalian. Dan saya kira kalian sudah memiliki teman kelompok masing-masing, kan? Kalau tidak salah kalian sudah memiliki 4 kelompok. Jadi saya perlihatkan sedikit dulu. Saya perlihatkan LKPD-nya. Ini apa yang akan kalian kerjakan. Kalian akan membaca membaca teks yang ada di atas. Ini yang tadi saya munculkan di atas. Tapi di sini ada pertanyaannya. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks yang ada di atas. Jadi silakan kalian jawab dengan diskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya kalian. Meisar, Rizka, Ibnur, and Naufal. Ada kesulitan dalam menjawab LKPD yang saya bagikan ini? Tidak. Enggak, Sir. Ya. Enggak, Sir. Nah, Sedikit. di sini di bagian sini kan di sini elemen sama dengan yang tadi, kan, sama yang generic structure-nya atau structure-nya, main topik. Jadi bisa jika ada yang kira-kira tesis yang bagian pertama tesis, apa main topiknya kira-kira di situ yang tesis tadi? Banning motorbike, yang melarang motor itu di perumahan, Sir. Ya, motorbike should be banned in housing areas. Oke? Iya. Nah, untuk argumen yang pertamanya, apa ide pokoknya di situ? Main poinnya. Karena polusinya itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah, jadi ini major contributor to the pollution. Nah, itu adalah main topiknya untuk argumen yang pertama. Dan untuk yang di sini, ya kalian pilih di sini. Kalian silakan pilih jawaban yang benar A, B, C atau D berdasarkan paragraf yang ada di atas sini. Oke? Saya kira jelas. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, why the motorbike ban in housing areas? Nah, itu silakan kalian jawab di sini pertanyaan 5 pertanyaan yang ada di sini berdasarkan paragraf yang ada di atas ini. Oke. Masih ada pertanyaan sebelum saya berpindah ke kelompok yang lain?
Oke. Nggak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Aman. Times is enough. Jadi saya kira waktunya sudah cukup. Dan ya sudah ada juga beberapa dari tugas dari kelompok. Dari 4 kelompok sudah ada 3 kelompok yang mengirimkan tugasnya. Saya cek dari tugas kelompok 1 dari kelompoknya dari kelompoknya Sasi, dari 10 nomor yang ada itu mungkin 1 nomor itu tadi dia misunderstanding. Di situ ada salah paham, tapi no problem. Sisanya yang lain itu sudah benar. Kemudian untuk kelompok 2, ya ada juga 1 nomor, di nomor 6 itu ada kesalahan, mungkin salah paham juga. Tapi yang selebihnya itu sudah benar. Begitupun dengan kelompok 3. Seperti yang saya katakan di awal tadi, what we are going to do is you have to make an analytical exposition with your group. Ya, jadi kalian akan membuat analytical exposition dengan kelompoknya kalian kembali seperti yang tadi. Tapi dan topik yang akan kalian gunakan itu saya akan share di sini. Ya. Jadi selanjutnya ya, next you are going to write an analytical exposition, and then there is 6 topic or issues that I give to you, and please choose one of them to make it in your group. Jadi silakan pilih salah satu dari topik yang ada di sini. Yang pertama itu why owning a home is important. Kenapa memiliki rumah itu penting. The second one is the importance of English. Apa pentingnya bahasa Inggris. Kemudian start saving now, atau mulailah menabung sekarang. Kemudian the dangers of smoking, bahaya dari merokok. Kemudian car should be banned, mobil seharusnya dilarang. Kemudian the unhealthy fast food, makanan cepat saji yang tidak menyehatkan. Jadi ada 6 materi isu yang kalian bisa gunakan. Silakan pilih salah satunya dan kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya kalian. Ya, silakan diskusikan kembali bersama dengan kelompoknya kalian. Ada yang mau ditanyakan sebelum kalian mengerjakannya? Any questions? Clear, sir. Jelas ya, Sir? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, ya saya kasihkan kalian waktu. Saya kira waktu 15 sampai 20 menit bisa diselesaikan ini. Bisa, Sir. Oke. Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Silakan kalian bergabung kembali dengan kelompoknya, melakukan video conference dengan kelompoknya, dengan saya kasih waktu durasi 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti kalian, perwakilan dari kelompoknya kalian akan mempresentasikan ataukah membacakan hasil analytical exposition yang kalian dapatkan. Oke. Okay, time is enough, and yeah, we go to the next section. Yeah, you are going to present your analytical exposition. So maybe one of your group can present your analytical exposition. Jadi kita mulai dari kelompok mana? We are going to start from whose group? 3. Oh, kelompoknya Reski. Oke, silakan Reski. Silakan share screen namanya deh. Silakan. Hostnya, sir. Yeah.
hostnya buat share screen. Nih, sudah bisa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Rizky Desantika, one of the member of Group 3, and my group's analytical exposition text will be read by Nadia Shakila. Please. Okay, please, Nadia. Cars should be banned in the city. At the present time, transportation business is developing continuously. Car is one of vehicles that is very popular, but also causing a lot of damage to our nature. And this damage will lead to the purpose of the banning of cars. The first reason is that our world is confronting a global warming and climate change that is caused by polluted air. And car is a major cause of this air pollution because it's burning. Gasoline will make toxin smoke that is also very dangerous to our health. Secondly, car is a reason of traffic jam because of the crowded vehicle on the road. Moreover, there are many accidents that are happen with cars with. There are many accidents, Nadia. Yeah. There are many accidents. Bukan accident, accident. Accident that are happen with cars, whether it is from irresponsible driver or unintentionally. And also the petroleum is the important power for cars, but it's getting more expensive by time. Furthermore, petroleum is a non-renewable resource. There are many effects that are happening when we use cars. We should realize the importance of protection our work, energy, and ourselves, saving our money, solving traffic problem. Therefore, cars should be banned. Okay, thank you. Okay, clap hands for your friend. Okay, ya. Sedikit yang bisa saya sarankan untuk kelompoknya Rizky sama Nadia itu dalam penulisan apalagi yang mau dipresentasikan sebaiknya menggunakan rata kiri rata kanan. Nah, itu yang pertama. Oke, Rizky. Iya, baru kemudian biasanya dalam penulisan itu di tiap paragraf itu seharusnya ada tab 1 kali. Jadi kita tahu oh yang mana paragraf baru, yang mana itu yang saya lihat tadi itu kayaknya dia menggunakan rata kiri saja, kemudian tidak ada tabnya di tiap paragraf. Oke, Rizky? Iya. Yes, sir. Oke. Okay, the other groups who the other group who want present the result of your discussion. Saya, sir. Okay, Mina. Yeah, please, Mina. So this is what my group has discussed. It's about how unnecessary and unhealthy fast food is for our body. And Asri is gonna read this text. All right, thank you. The unhealthy fast food. Fast food nowadays is considered a normal eating venture. People are not just eating out on special occasions or weekends anymore. It means that all the time they mostly eat fast food. However, is fast food good for health? Fast food has its popularity in the 1940s. Within a few years, fast food operations popped up everywhere. With the compelling rise in fast food restaurants since the 1940s, oddly, it started the rise in obesity and cancer during the same time period. Fast food is highly processed with a wide array of additives. To ensure fast food's low cost, the fast food products
are made with highly processed ingredients to give it shelf life, to hold consistency, and to enhance flavor. Fast food is altered from its original healthy form. It is not the calories in fast food which could cause damage to health and waistline. It is the chemical additives such as aspartame and MSG, also known as monosodium glutamate. Studies show that the chemical additives lead to weight and disease issues. Therefore, there is absolutely nothing nutritional about fast food. Fast food simply feeds hunger and craving. Sebelumnya di awal tadi saya saya menanyakan tentang kemampuan awalnya kalian mengetahui tentang analytical exposition ini. Jadi saya akan tanya ulang setelah belajar tadi, setelah dari pembelajaran tentang dijelaskan tentang apa itu analytical exposition, structure-nya, kemudian karakteristik, kemudian language feature. Ya, pertanyaan awal saya tadi itu, what is analytical exposition? Ada yang bisa menjawab apa setelah pembelajaran tadi? Ya, what is analytical exposition? Apa itu analytical exposition? Text assessor. Silakan. Menurut saya dari penjelasan tadi, analytical text exposition itu teks yang menguraikan ide-ide seorang penulis dan juga teks yang mengevaluasi lebih dalam mengenai argumen seseorang yang berpihak pada satu sisi saja. Oke, thank you Nur Fatimah. Any more? Ada yang lain? No? Oke. Saya kira seperti ya Hadijah, ya Hadijah. Enggak kedengaran suara tadi. Coba tidak pakai headset Dede, lepas headsetnya Hadijah. Coba lepas headsetnya. Ada mis. Ya, sebentar suara tadi. Berarti headset tadi bermasalah. Oke, silakan Hadijah. Jadi ya. Silakan. Jadi analytical exposition itu adalah teks yang membahas suatu topik secara mendalam dan rinci, tetapi hanya memfokuskan pada satu argumen. Oke, thank you Hadijah. Ya, jadi saya kira kalian sudah mengerti. Oke. Ya, we are going to end of discussion, but before it, ya sebelum itu saya mau salah satu dari kalian membuat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Saya, Sir. Oke, Hadijah. Jadi hari ini kita sudah membahas teks analytical exposition. Jadi analytical exposition itu adalah teks yang membahas suatu topik secara mendalam dan rinci, tetapi hanya memfokuskan pada satu argumen dengan tujuan mengajak orang lain melihat suatu hal menurut sudut pandang dari penulis. Argumen-argumen yang diangkat ini harus disertai dengan fakta yang mendukung, dapat berupa grafik, gambar, dan juga data dari jurnal-jurnal, supaya argumen yang diungkapkan dapat dipertahankan sampai akhir. Kemudian di bagian akhir akan dinyatakan kembali dalam bentuk kesimpulan. Karena analytical exposition ini dapat berupa persuasif dan dapat ditemukan di surat, dokumen negara, pidato, dan lain-lain. Adapun struktur dari analytical exposition ini adalah, yang pertama adalah title itu adalah judul, tells about the topic of the text. Jadi yang kedua adalah tesis atau introduction. Pada bagian ini memperkenalkan pandangan argumen secara emosional untuk mempengaruhi pembaca. Terus struktur yang kedua adalah body atau argumen. Argumen di sini dilengkapi oleh fakta-fakta yang mendukung. Terus yang terakhir adalah conclusion atau Oke, terima kasih atas kesimpulan yang dibuat oleh Hadijah. And next, what we have learned today. What is our reflection today? Asri? Yes, sir. So we've learned about analytical exposition texts.
We've learned about what they are in terms of its definition, what purpose they serve, their characteristics, which we can use to easily identify similar texts, as well as its structure and language features. In my opinion, all of these parts have been explained eloquently and clearly by our fellow friends. So I certainly have a few, I'm still at odds with some of the language features that have been showcased. And then next, what we are going to discuss next meeting or next lesson is we are going to learn about hortatory exposition, the other side of analytical exposition. Jadi kita akan belajar tentang hortatory exposition. Ini bagian jenis lain dari exposition for me and for my explanation. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.